Sejumlah pedagang terlibat kericuhan dengan petugas keamanan Taman Mini Indonesia Indah atau TMII di gerbang pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur pada Senin siang. Jangan main dari tangan. Jangan ada main tangan, jangan ada main tangan. Ketegangan terjadi saat puluhan pedagang yang biasa berjualan di pintu 2 TMII Cipayung, Jakarta Timur tiba-tiba dilarang berjualan dan diusir oleh pihak keamanan Taman Mini. Selain melawan, sejumlah pedagang juga memaki perwakilan dari pihak TMII. Jangan. Tak jauh dari lokasi, seorang petugas keamanan juga menjadi sasaran emosi pedagang. Pedagang juga sempat terlibat aksi kejar-kejaran dan bentrok dengan petugas keamanan TMII. Menurut para pedagang, kericuhan terjadi lantaran mereka tak terima diusir secara kasar. Tadi gitu, ya Pak, saya baru nyampe, pantas sabar ya Pak ya. Udah beresin semua, tadi gitu. Udah tahu lu nggak boleh dagang, kata dia gitu. Masih aja lu dagang di sini. Pak, saya orang sini Pak, bukan orang mana. Bapak lompat pagar udah rumah saya, kata saya gitu. Lu udah nggak boleh dagang, masih dagang aja. Lu katanya lapor aja sana ke kedutaan, dia mau ke kedutaan, kata dia gitu. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Taman Mini maupun pihak kepolisian setempat. Pemirsa, ratusan pedagang di Pasar Bogor melakukan aksi long march dalam unjuk rasa menolak relokasi. Mereka menuntut pengelola pasar menghentikan rencana revitalisasi pasar tersebut. Ratusan pedagang Pasar Bogor menggelar aksi unjuk rasa dan melakukan long march dari pasar hingga ke gedung Balai Kota Bogor, Jawa Barat. Massa membentangkan spanduk berisi kalimat protes atas keputusan pengelola pasar yang akan merevitalisasi Pasar Bogor dalam waktu dekat. Para pedagang menolak keras direlokasi ke Pasar Jambu 2 dan Pasar Sukasari yang disiapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Mereka menilai surat yang dikirimkan pengelola pasar untuk mengosongkan lahan sebagai bentuk ancaman dan relokasi akan merugikan pendapatan para pedagang. Sementara Pemkot Bogor menyebut langkah relokasi diambil untuk meningkatkan pelayanan karena area pasar akan segera dikosongkan untuk dilakukan pemugaran. Usai menyampaikan aspirasinya, massa aksi membubarkan diri dengan tertib. Namun mereka mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutannya tak dipenuhi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sidak Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana ke sebuah perusahaan yang diduga menahan ijazah karyawan di Sidoarjo, Jawa Timur Senin siang diwarnai kericuhan. Sejumlah karyawan PT Tetmonindo Pratama Semesta di kawasan Gelam Candi Sidoarjo mengamuk dan meminta pihak manajemen untuk mengembalikan 21 ijazah yang ditahan perusahaan. Sementara itu, pihak manajemen perusahaan beralasan karyawan harus mengganti sejumlah barang milik pabrik yang hilang. Kami sudah baik-baik buka. Didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayana sidak ke lokasi dan menemui manajemen perusahaan. Mimik Idayana menegaskan jika seluruh ijazah karyawan yang ditahan akan segera dikembalikan. Sudah komunikasi bersama, ada Disnaker, dinas perizinan, akhirnya ada titik temu. Insya Allah besok ijazah akan dikembalikan ke karyawan dan hak-haknya, kewajibannya perusahaan akan diserahkan. Itu tanpa harus pakai uang pengganti ya Bu? Kan info tadi pakai uang pengganti untuk mengambilnya. Oh enggak ada. Sudah clear semuanya. Karena ada perselisihan sedikit Pak, ada yang kehilangan barang. Karya itu suruh ada tanda tangan perjanjian kontrak untuk mengganti barang yang hilang tadi Pak.
sebesar 250.000 tiap bulan selama 2 tahun. Kasus penahanan ijazah oleh perusahaan produsen tendon air di Candi Sidoarjo ini telah dilaporkan ke polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Polisi berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako di Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Korban merupakan korban perampokan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya. Pelaku berinisial AS ditangkap Subdit Resmob, Ditreskrimum Polda Metro Jaya saat bersembunyi di hotel mewah di kawasan Tangerang Selatan, Banten, Minggu dini hari. Di hadapan petugas, AS tidak dapat berkutik dan langsung mengakui telah membunuh dan mencuri barang berharga milik korban. Pria berusia 25 tahun ini merupakan karyawan di tempat usaha milik korban. Dan sebelum pembunuhan terjadi, sempat terjadi cekcok masalah pekerjaan antara korban dan pelaku. 4 jam kami dari Subdit Resmob Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus tewasnya bos sembako yang terjadi di Jalan Jati Makmur, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Bos sembako berinisial A merupakan korban pencurian dengan kekerasan disertai pembunuhan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri. Pelaku berinisial AS kami amankan saat bersembunyi di sebuah penginapan atau hotel di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Selain pelaku, petugas menyita uang tunai 67 juta rupiah, 1 unit sepeda motor, dan 2 unit HP hasil kejahatan. Kini pelaku dan barang bukti dibawa ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan intensif menggali motif kejahatan tersebut. Sebelumnya, warga Jati Makmur Pondok Gede, Kota Bekasi digembarkan dengan tewasnya Alek, 65 tahun, seorang juragan sembako. Korban ditemukan dengan kondisi bersimbah darah dan tertutup kardus di tempat usahanya toko sembako Immanuel yang terletak di Jalan Raya Jati Makmur, Bekasi. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP di lokasi Pak Sutri yang menjadi korban perampokan. Keluarga suami korban mendesak polisi segera mengungkap dan menangkap pelaku. Tim gabungan dari Inafis Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polda Banten melakukan olah tempat kejadian perkara di perumahan pasangan suami istri yang diduga menjadi korban perampokan di Kecamatan Walataka, Kota Serang, Banten. Keluarga suami korban mendesak pihak kepolisian agar segera mengungkapkan dan menangkap pelaku yang diduga melakukan perampokan hingga menewaskan korban perempuan. Sementara itu, kakak kandung suami korban membantah kabar yang menyebutkan adanya perselisihan soal jual beli tanah. Masalah jual beli tanah, setahu saya ya, adik saya bukan menjual tanah, malah membeli ya. Tapi setahu saya masalah jual belinya nggak ada permasalahan kok sampai sekarang. Jadi kalau masalah beli tanah, adapun berita-berita di media sosial yang kurang enak kalau itu hoax. Kita dari pihak keluarga mengklaim itu bahwa itu hoax ya. Dan kami pastikan itu tidak benar. Hingga kini suami korban masih belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya masih trauma. Melaju dengan kecepatan tinggi, 2 pemotor bertabrakan adu banteng di Jalan Kesuma Bangsa, Kalianda, Lampung Selatan. Akibat kejadian tersebut, 2 orang tewas di tempat, sementara 2 penumpang lainnya luka berat. Inilah detik-detik kecelakaan maut antara 2 kendaraan sepeda motor hingga mengakibatkan 2 pengendaranya tewas di tempat di Jalan Kesuma Bangsa, Kota Kalianda, Lampung Selatan. Peristiwa naas terjadi diduga disebabkan oleh pengendara sepeda motor jenis Matic melaju dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba melebar ke kanan jalur lalu menabrak sepeda motor dari arah berlawanan. Akibat kejadian tersebut, 2 orang tewas di tempat kejadian lantaran menderita luka di bagian kepala.
Sementara 2 orang korban lainnya mengalami luka berat dan mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. TKP 1 korban ya meninggal dunia, kemudian 3 korban lainnya dibawa ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda. Kasus laka lantas tersebut ditangani oleh Satlantas Polres Lampung Selatan untuk dilakukan penyelidikan untuk pengendara yang ditetapkan menjadi tersangka. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 siswa sekolah dasar meninggal dunia akibat tenggelam di Sungai Pepe, Solo, Jawa Tengah. Keluarga korban histeris melihat jasad dievakuasi dari sungai. Warga mengevakuasi 2 siswa sekolah dasar, masing-masing berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, di Sungai Pepe, Banyuanyar, Solo, Jawa Tengah. Keduanya ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam saat bermain di tepi sungai. Orang tua korban histeris saat jasad buah hati kesayangannya dibawa ke rumah duka. Keluarga tak menyangka korban yang berpamitan untuk bermain pulang tinggal jasad. Wali Kota Solo datang bertakziah ke rumah duka. Ia berjanji akan memperbaiki infrastruktur sungai yang rawan bahaya sehingga lebih aman bagi warga. Kali pemukiman yang beriringan dengan kali atau sungai. Jadi kita mitigasi kali Pepe dan kali Gajah. Kali Gajah Putih ya Pak ya? Yang besar itu ya. Jadi yang kali-kali besar itu nanti pengawasannya akan kita tambahi dan infrastruktur di sekitar untuk keamanan warga, dan saya himbau untuk orang tua mohon pengawasan terhadap anak bisa menjadi prioritas. Kedua korban lalu dimakamkan di pemakaman tak jauh dari rumah korban. Warga juga diminta mengawasi anak-anak agar menjauhi area sungai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo memuji diet Megawati Soekarno Putri yang dinilai berhasil saat bertemu di peringatan Hari Lahir Pancasila. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda berikut ini, tetaplah di News Pagi.